Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 69. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang dapat sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengambil keputusan secara bijaksana. Dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengunduran diri banyak murid Yesus. Pengunduran diri para murid itu bermula dari pengajaran Yesus tentang roti hidup. Para murid setelah mendengar pengajarannya, mereka berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Dan mulai dari waktu itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Melihat kondisi itu, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal." Jawaban Petrus ini merupakan jawaban penuh iman dan penyerahan diri ke-12 murid secara total kepada Sang Guru. Mereka mengambil keputusan bahwa mereka akan tetap setia pada Yesus. Rasul Petrus sampai pada keyakinan iman tertinggi dalam relasinya dengan Yesus. Maka ia berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi?"
Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Totalitas iman ini didasari oleh cinta Petrus yang tulus, ujian dari Yesus. Sebagai bahan ujian, Yesus bertanya sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Dan ia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihimu. Cinta menguasai Petrus sehingga ia boleh menghadirkan kuasa Allah dalam sabda dan perbuatannya. Karena itu, ia memberi kesaksian tanpa takut dan bahkan dapat menyembuhkan serta membangkitkan orang mati. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus ditantang untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Jika kita memutuskan dengan bijaksana, berarti kita mengambil pilihan yang tepat. Keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan berjalan bersama Yesus dalam jalan penderitaannya. Kita harus mengambil keputusan seperti para rasul waktu itu. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau Kristus Putra Allah. Untuk sampai kepada keputusan yang kita ambil, kita masih dituntut untuk terus-menerus mengenal Yesus Kristus dalam sabdanya. Pengalaman iman Rasul Petrus memberi kita inspirasi untuk berkata, Tuhan, aku telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah anak Allah yang tidak akan meninggalkanku berjuang sendirian. Engkau mengasihi aku dan aku pun mengasihi Engkau. Aku pun ingin memberi kesaksian tentang Engkau dalam hidup saya sehari-hari. Semoga kita juga memiliki keteguhan iman seperti Rasul Petrus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.